Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita berdoa menyembah Tuhan. Saudaraku, biar semua kita mengimani firman Tuhan sehingga semua akan mengalami berkat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, kalau ada yang sakit juga disembuhkan, bahkan segala berkat boleh tercurah bagi kita, berkat dalam jasmani terlebih rohani, untuk kita siap bagi hari kedatangan Tuhan yang besar pada kali yang kedua. Tetap saya akan mengajak kita membaca perikop rindu kepada kediaman Allah. Ya, cukup 5 ayat untuk kita, ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Untuk memimpin hidupan menurut lagu hit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Selah. Atau ayat 6 juga, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mengadakan ziarah itu artinya untuk kita boleh meningkat, karena ziarah di sini bukan ada hubungan dengan kuburan, tapi artinya kita masuk dalam peningkatan, dalam perkembangan. Saya memperhatikan berkat di dalam kehidupan yang rindu kepada kediaman Allah. Luar biasa besarnya berkat itu. Hanya kita harus bisa membedakan berkat. Yang ada berkat jasmani untuk umum, ada berkat rohani sampai kepada hidup yang kekal hanya bagi yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Allah. Jadi rindu kepada kediaman Allah, segala berkat itu ada. Khususnya malam hari ini dalam kita menyembah Tuhan, berkat yang kita akan dapat adalah berkat dalam hidup ini juga, tapi yang terutama hidup yang kekal. Jadi dalam kita rindu kepada kediaman Allah, kita harus yakin ada hadirat Tuhan, dan di dalam hadirat Tuhan ada kuasa Tuhan yang mampu menyelesaikan semua masalah kita. Sebabnya siapapun kita, saudara-saudara yang ada di rumah, diyakini ada berkat yang besar. Khusus pada malam hari ini, berkat itu kalau kita tertuju kepada rumah Tuhan yang di dalamnya ada mesbah-mesbah Tuhan. Ini yang kita akan perhatikan. Sehingga disebut ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya
pada mesbah-mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Jadi sesuai dengan penyembahan kita ini, kita harus terarah kepada mesbah-mesbah Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita boleh perhatikan, yang datang ke rumah Tuhan itu adalah orang-orang, tetapi juga kita lihat burung-burung pipit, burung-burung layang-layang. Kalau kita boleh perhatikan, burung pipit ini juga suka sekali untuk makan benih. Ya, itu benih tidak tumbuh, tidak berkembang. Itu namanya pekerjaan si jahat, pekerjaan si iblis. Jadi kalaupun mereka yang datang, ini harus jadi contoh bagi kita supaya tidak tetap suasana burung pipit atau suasana dikuasai oleh roh-roh jahat. Mesbah Tuhan yang pertama adalah mesbah korban, di mana Yesus mati tersalib. Itu pengorbanan yang besar. Di dalam pengorbanan Yesus, kalau kita lihat prakteknya di kayu salib, walaupun manusia itu penuh dengan roh-roh kejahatan, tetapi Yesus juga berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Nah, inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang belum di dalam kehidupan penyucian darah Yesus. Mereka siapapun kalau datang ke rumah Tuhan, berkat Tuhan penyucian itu bisa berlaku bagi semuanya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yesus tidak membeda-bedakan korbannya bagi siapapun. Semua yang datang, yang merasa baik, yang merasa bersalah, yang dosanya banyak, boleh mendapat kemurahan Tuhan. Tetapi kalau dia tidak berubah, biarpun dia berkembang di rumah Tuhan, tidak dalam arti dia berkembang dalam kehidupannya bukan di dalam kebenaran, bukan di dalam kekudusan berkembangnya, tetapi dalam berkat-berkat jasmani mereka bisa saja keberkatan. Tuhan juga memberkati, karena Tuhan kita itu adalah yang luar biasa. Dia memberi berkat itu secara luar biasa. Di dalam Injil Matius, kalau kita perhatikan, Tuhan itu begitu berkemurahan. Saya mau mengajak kita juga memperhatikan itu, biar kita lihat
kemurahan, kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini secara Taurat. Tapi kalau di dalam Yesus ayat 44, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau datang ke mezbahnya Yesus, mau orang jahat mau apapun boleh dan didoakan oleh Yesus. Nah, ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan itu sangat mengasihi. Itu mezbah-mezbahnya Tuhan. Kita juga harus sampai memiliki mezbah yang mengasihi, yang mendoakan orang yang jahat. Tapi seringkali mezbah kita belum sampai di dalam hal itu. Seringkali mezbah kita masih kosong. Tapi kalau mezbahnya Yesus penuh, semua orang boleh diberkati, bahkan orang yang jahat sekalipun. Itu sebabnya burung-burung pipit datang ke rumah Tuhan, kalau langsung terarah ke mezbahnya Tuhan, boleh mendapat apa yang dia butuhkan. 46 tadi, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai orang yang berdosa. Orang yang berdosa kalau kepada temannya, mereka sangat mendukung. Bahkan orang-orang yang berdosa besar sekalipun, mereka sepakat sampai mati tidak buka rahasia. Jadi sesama mereka itu begitu luar biasa mendukung. Jadi apalagi kita, biar mezbah kita berisi penuh kasih, penuh pengampunan, sampai pun kepada orang yang berdosa, seperti Yesus yang memiliki mezbah yang penuh dengan rahmat kemurahan. 47 tadi, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi mezbahnya Tuhan harus jadi mezbah kita sendiri, supaya kita bisa menjadi penyembah yang benar kepada Tuhan. Jadi orang yang datang di mezbah Tuhan itu, kita harus berhati-hati kepada pertumbuhan rohani. Sebab kalau burung pipit ini, biarpun dia boleh bersarang dan beranak pinak di sana, tapi di mezbah itu dia tidak ada perubahan, ini sangat berbahaya. Orang-orang Kristen ada di bait Allah, tapi hidupnya adalah
Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, kita akan baca ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang akhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi ada di antara baiknya Tuhan, tapi tidak ikut menikmati berkat yang khusus. Berkat jasmani ada dia miliki, tapi berkat khusus dia tidak miliki, yang mengarah sampai kepada hidup yang kekal. Bahkan di dalam bait Tuhan itu macam-macam kehidupan. Pernah Tuhan Yesus marah karena rumah doa itu dijadikan sarang penyamun. Rumah Allah itu dijadikan jual beli. Jadi hanya yang duniawi, hanya yang jasmani. Tetapi mereka di bait Allah. Itu sebabnya kita harus berkembang di dalam rumah Tuhan. Mulai daripada mesbah Tuhan, di mana dia dipersembahkan sebagai anak domba Allah. Maka persembahan yang kita persembahkan adalah tubuh kita untuk mau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hidup yang ditebus, yang mengakui segala kekurangannya, mengakui segala dosanya, dan meninggalkan semua kegelapan. Ini mesbah yang pertama. Karena kita lihat mesbah-mesbah itu tadi disebut bukan sekali mesbah, tapi mesbah-mesbah itu. Jadi banyak persembahan-persembahan. Kristus mempersembahkan hidupnya, mati, dikubur dan bangkit. Harus ada persembahan kita, hidup lama itu harus sampai dikubur. Itu mesbah kita kedua. Saudara-saudaraku, mesbah kita ketiga adalah pengorbanan. Kehidupan duniawi, kehidupan cara-cara dunia. Tapi kita siap dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini jadi mesbah-mesbah kita. Bukan satu mesbah, banyak mesbah. Kehidupan kita yang selanjutnya adalah selalu memandang tiang awan, tiang api. Harus siap kepada pimpinan firman dan Roh Kudus. Ini penyerahan, saudaraku. Ada banyak orang dengar firman pun, tapi tidak ada kegerakan dalam hidupnya. Sehingga lama pun dia jadi orang Kristen, begitu-begitu saja. Tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Kristen yang demikian tidak ada gairah, tidak ada sukacita, tidak merasakan hidup dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus menyerahkan hidup. Jadi pelaku firman itu adalah orang yang menyerahkan hidup. Sama dengan Yesus, dia pilih. Dalam Yohanes 6 ayat 48,
Saya lihat sebentar. Dia menetapkan hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Ini korban. Ini adalah bagian mezbah. Jadi mezbah yang demikian harus juga ada di dalam kita. Jadi satu kehidupan yang menyerah, bukan hanya melakukan kesenangan kita, kehendak kita. Banyak orang di dalam rumah Tuhan, tapi semua hanya kehendaknya. Tidak bisa diatur Tuhan, tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini juga adalah mezbah. Jadi di mezbah itu ada korban. Korban penyerahan untuk hanya menjadi pelaku firman. Nah, kalau kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan, itu sebabnya nanti terlihat banyak kehidupan orang itu tidak ada sedikit pun taat kepada firman. Dia hanya mencari keinginannya, mencari kehendaknya. Bahkan Rasul Paulus berkata dengan kasar, Tuhan mereka adalah perut mereka. Itu dalam Filipi 3 yang kita sudah sering baca, ayat 3, ayat yang ke-17 sampai 19. Filipi pasal yang ketiga ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ada di dalam persekutuan, ada di dalam, untuk sekarang kita katakan gereja, ada sebagai orang Kristen mengambil posisi pelayan. Ada juga sekarang disebut hamba Tuhan. Boleh disebut juga ada pendeta. Lebih tinggi lagi, ya, yang dalam sebagian pastor atau pareses, bishop, ya, macam lagi yang setara dengan itu. Tapi kalau tidak jadi pelaku firman, mereka seringkali Tuhannya itu adalah perut mereka. Dan kalau tidak pelaku firman, mereka disebut seteru salib. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi beriring dengan jalannya waktu sampai di akhir zaman, ya, disitulah bukan semua orang-orang yang berseru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan. Nanti mereka berkata, kami sudah melayani, kami sudah berbuat ini, kami ini, itu semua. Tapi kalau tidak jadi pelaku firman terus menerus, mereka juga akan binasa. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itu sebabnya di rumah Tuhan kita harus bersungguh-sungguh penuh kerinduan memuji Dia, menjadi kehidupan yang sudah dibarui, menyerahkan hidup kita yang lama sudah berlalu, nyata yang baru sudah datang,
nyata kehidupan kita dipimpin Roh Kudus di dalam kebenaran firman Tuhan terus menerus sampai kita tidak bercakap celah. Kalau nanti dihakimi sesuai dengan firman, semua hidup kita nggak ada lagi yang bertentangan dengan firman. Itulah sebabnya dalam penggembalaan dan saling mengingatkan dan dengan kesaksian masing-masing saling menguatkan, maka kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Berkat yang kita terima bukan hanya berada di dalam bait Allah, bukan menjadi seteru salib, bukan hanya mendapat perkara yang jasmani, tapi kita siap bagi hari kedatangan Tuhan pada kedatangannya kali yang kedua. Inilah kesempatan kita untuk datang di bait Tuhan. Mari kita memberikan satu mezbah penyembahan dan benar-benar kita hidup di dalam penyucian darah Yesus dan berserah dipimpin Roh Kudus dan firman Tuhan menyembah Dia. Kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, dan kita adalah kehidupan yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.